di mana komite ini tidak memasukkan unsur pimpinan justru. Kalau di kita kan kalau ada aduan kita nggak bisa proses, kita minta bantuan donor nih untuk ngebantuin. Tapi kalau dalam konteks pertanyaannya Mas Sulaiman, gimana kalau laporannya itu justru diabaikan? Senang sekali rasanya saya Stella Anjani dari Pena Bulu menyapa kembali teman-teman dalam acara kita di serial Akuntabilitas OMS, Ekosistem OMS Bebas Eksploitasi dan Pelecehan Seksual. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mewujudkan lingkungan organisasi bebas eksploitasi dan pelecehan seksual di serial yang ketiga, sesi yang ketiga bersama pembicara kita yang luar biasa banget nih Mas Ahmad Hidayat dari PKBI NTB. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang baru ikut di sesi ini ya, Mas Dayat. Nggak apa-apa. Sebagai gambaran, acara kita ini udah 3 kali diadakan rangkaian kegiatan untuk membahas PSEA ini, pencegahan eksploitasi seksual dan juga kekerasan di lingkungan kerja. Nanti mungkin bersama Mas Dayat bisa review sedikit dulu sesi 1, sesi 2. Sebelum kita mungkin masuk ke sesi hari ini yang lebih dalam lagi, kita mau lihat penerapannya nih teman-teman semua. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya kita membahas teorinya, konsep-konsepnya, sekarang kita ngebahas langsung gimana sih kalau kita menerapkan lingkungan yang aman, lingkungan kerja yang aman dari eksploitasi dan pelecehan seksual lewat kebijakan-kebijakan dan berbagai dokumen lembaga lainnya. Sedikit apa? Sedikit bocoran gitu ya sebelum kita mulai. Ini di kesempatan kali ini Mas Dayat nggak akan menyiapkan presentasi materi karena ini bentuknya langsung praktek kita ngelihat dokumen-dokumen lembaga. Seru banget sih harusnya ya ini. Jadi sesi yang kita ngintip-ngintip dapur orang. Tanpa panjang kata lagi, kita langsung aja ke Mas Dayat. Silakan Mas Dayat, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Terima kasih banyak, Kak Stella. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini sebenarnya sesi kita merupakan tindak lanjut dari sesi yang kemarin, di mana kemarin itu saya udah share ada satu tools yang digunakan untuk assessment ya, untuk melakukan assessment mengenai seberapa kapasitas organisasi kita dalam meminimalkan resiko terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual di lingkungan kerja kita. Nah, sebelumnya lagi di pertemuan pertama kemarin kita udah diskusi, udah berbagi juga mengenai definisi bentuk dari kekerasan seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual. Di mana dalam konteks PSEA berdasarkan standar global, PSEA itu sendiri merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan di mana para pekerja kemanusiaan seperti kita semua yang saat ini bekerja di lembaga-lembaga kemanusiaan ini bisa berperilaku yang layak, pantas, dan tidak memberikan resiko bagi penerima manfaat. Dan tujuan dari adanya kebijakan maupun perangkat PSEA atau PSEA di lingkungan kerja sebenarnya adalah untuk melindungi setiap orang termasuk penerima manfaat maupun kita juga sebagai pekerja kemanusiaan dari berbagai tindakan dan perilaku yang berpotensi pada kekerasan maupun eksploitasi seksual. Nah, hari ini kemarin ada beberapa lembaga yang sudah mengirimkan
mengirimkan hasil asesmennya. Mungkin Bang Anton bisa share dulu bagaimana bentuk form asesmennya sehingga nanti teman-teman bisa melihat ya. Karena ada yang baru juga. Bisa dibantu share, Bang? Form yang digunakan ini form yang sudah yang diadopsi oleh UN, tepatnya UNICEF dari IASC yang mengatur ya sebagai lembaga yang ngatur secara global bagaimana mengukur kapasitas organisasi dan resiko terjadinya kekerasan maupun eksploitasi seksual. Lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Jadi lembaga lain mungkin bisa juga punya bentuk yang berbeda, tapi pada intinya indikatornya cenderung sama. Jadi ini yang sudah sebenarnya cukup simpel, tapi juga detail. Kalau yang UNHCR sendiri tidak sedetail ini, sifatnya lebih umum, tapi nanti ngukurnya juga akan agak berat karena kalau agak berbeda ya, UNHCR kita ngukur dari skala 1 sampai 3 kita ada di poin berapa gitu. Sedangkan kalau untuk yang UNICEF dia lebih pada dokumennya lengkap dapat poin 1, dokumen tidak lengkap poinnya 0. Jadi emang harus detail dan lengkap. Jadi ini teman-teman seperti yang sudah di-share oleh Bang Anton, di mana setiap teman-teman UN, misalnya saat ini setiap mereka akan menjalin kemitraan baru, mereka diwajibkan untuk mengukur kapasitas calon mitranya dalam konteks pencegahan SEA ini ya, pelecehan maupun eksploitasi seksual, di mana untuk poin penilaiannya jika kita memiliki semua indikator dari setiap standar itu akan mendapatkan poin 1, jika tidak akan mendapatkan poin 0, jika ada kurang sedikit saja itu poinnya 0. Kemudian mereka punya 8 standar inti, di mana di setiap standar inti ini ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, dan nanti indikator-indikator itu tadi yang akan saya share, di mana mereka memberikan 3 kategori berdasarkan hasil skor, di mana skor yang paling tinggi itu skor 8, artinya kita punya kapasitas yang lengkap untuk mencegah terjadinya SEA tadi. Kemudian skor 6 sampai 7 kita dianggap sudah cukup bisa bermitra karena faktor resiko yang sangat kecil, tetapi masih butuh sedikit upgrading untuk meningkatkan. Sedangkan jika skornya di bawah 6, itu berarti dianggap sangat beresiko terjadi tindakan-tindakan atau pelecehan dan eksploitasi seksual, sehingga lembaga tersebut atau calon mitra tersebut butuh peningkatan kapasitas khususnya dari sisi manajemennya gitu, untuk mencegah terjadinya SEA tadi. Dan teman-teman, untuk proses ini biasanya dilakukan beberapa tahap, dan sebenarnya kita sudah memulai itu. Jadi di pertemuan pertama itu tahap induksi. Jadi mengenal dulu tentang SEA dan apa itu SEA-nya. Kemudian tahap yang kedua mengenal tools-nya, dan sudah dilewati juga di pertemuan yang kedua. Nah, kemudian sebelum yang ketiga ini sebenarnya ada proses self-assessment, di mana tuh sudah di-share melalui email kemarin oleh teman-teman Lokadaya, oleh teman-teman sekretariat. Dari tools itu kita ngisi sendiri berdasarkan dokumen yang kita miliki, bukti-bukti yang kita miliki, yang selanjutnya nanti akan divalidasi oleh asesornya berdasarkan dokumen yang diberikan. Dan kemarin saya coba membantu memvalidasi berdasarkan dokumen yang sudah ada. Teman-teman bisa lihat mereka ada 8 indikator. Yang pertama itu adalah, bukan 8 indikator, 8 standar. Yang pertama itu adalah kebijakan dari organisasi, di mana ini sudah diberikan juga penjelasannya bahwa mereka itu, atau dalam standarnya disebutkan kebutuhannya itu adalah dokumen kebijakan yang memuat tentang SEA. Minimal, gitu, ada standar minimalnya,
minimal di sana harus tertulis bahwa eh, aturan-aturan yang ada di lembaga atau kebijakan yang ada di lembaga itu mengikuti protokolnya UN gitu. Dan sebenarnya kita dibantu juga dokumen yang bisa dilihat itu seperti ini ya, ada dokumen kode etik, kemudian dokumen kebijakan, atau bahkan SOP-SOP yang berkaitan dengan kesehatan. Tapi di sini nanti akan ada beberapa indikator lagi dan nanti akan saya sampaikan setelah memperkenalkan form ini. Kemudian yang kedua ini mengenai manajemen organisasi yang berkaitan dengan kontraktual biasanya, baik itu kontrak dengan staff, kontrak dengan kontraktor lain atau subkontrak, atau dengan mitra kerja yang lain, atau dengan vendor. Di mana di sini diminta di dalam setiap dokumen kontrak kita ada statement yang menyebutkan tentang kebijakan PSEA dan harus dipatuhi. Dan yang seringkali di kita, di beberapa lembaga yang sudah di-assess, pengalaman kami bersama UN, ada yang menuliskan di kontraknya bahwa mereka harus mematuhi kebijakan PSEA, tapi tidak dilampirkan juga kebijakan PSEA-nya di kontrak. Jadi ini harus jadi satu kesatuan, dan itu akan dicek benar nggak di agreement atau di kontrak itu dilampirkan nggak dokumen itu, di sign off nggak, ditanda tangan nggak. Next. Bisa ke bawah lagi ya. Ini yang ketiga mengenai mekanisme rekrutmen. Nah, mekanisme rekrutmen kita sebenarnya kalau di beberapa pengalaman yang sebelumnya banyak yang sudah mulai ini ya, punya reference check gitu ya, atau pemeriksaan referensi, tapi belum pada pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Sebagian besar masih memeriksa bagaimana kinerja di tempat kerja terdahulu. Dan ini perlu juga termasuk ketika proses rekrutmen, masih sedikit lembaga yang menyebutkan kualifikasi atau syarat kandidat yang boleh melamar itu adalah kandidat yang tidak pernah tidak pernah terbukti melakukan PSEA dengan cara melampirkan form deklarasi, dan kita menyiapkan formnya, nanti mereka sign, itu yang belum ada. Dan ini sebenarnya bagian dari proses screening yang cukup sederhana dan jarang dilakukan. Sedangkan yang keempat itu berkaitan dengan capacity building, di mana di dalam capacity building ini diharapkan kita tidak pick and run sekali gitu ya, tapi memang menjadi agenda rutin organisasi. Kemudian di standar yang kelima itu berkaitan dengan mekanisme pelaporan yang ada. Ini biasanya kalau teman-teman punya kebijakan ini ya, community feedback mechanism biasanya harus inline dengan menyebutkan PSEA di sana. Jadi bagaimana mekanisme umpan balik dari komunitas atau dari masyarakat harus diintegrasikan dengan PSEA. Apakah kita punya nggak sih yang namanya mekanisme whistleblower gitu? Kapan itu berlaku terkait dengan PSEA-nya? Termasuk juga di mekanisme pelaporan itu nanti bagaimana laporan itu ditindaklanjuti. Ada lembaga yang punya mekanisme pelaporan, tapi orang-orang yang ditugaskan untuk menindaklanjuti laporan itu tidak tertuang di SK atau di kebijakan-kebijakan yang lain, sehingga dianggap dokumennya itu dokumen masih tidak termanfaatkan gitu oleh asesor biasanya, dan akhirnya butuh di upgrading lagi gitu, dokumen itu. Itu terkait dengan standar kelima. Standar keenam itu berkaitan dengan mekanisme rujukan dan dukungan dari pihak lain. Karena biasanya kalau berkaitan dengan kekerasan seksual, kita nggak bisa sendiri. Sehingga butuh juga bagaimana mekanisme
rujukan dan berjejaring. Sering di kita tuh punya banyak sekali mitra, tapi kita nggak punya listnya, atau tidak didokumentasikan listnya, atau kalau punya listnya kita nggak jelas mereka punya layanan apa aja gitu. Nah, di sini nanti diminta dokumen-dokumen seperti itu, termasuk juga SOP dalam merujuk. Next, yang ketujuh itu berkaitan dengan investigasi, itu termasuk juga apakah kita punya investigator di dalam organisasi kita, atau kalau kita tidak punya investigator, apakah kita punya nggak kontrak atau MOU dengan lembaga lain, dengan institusi lain, yang bisa memberikan kita investigator ketika kita butuh. Next. Nah, yang kedelapan ini aksi-aksi korektif, di mana berkaitan dengan kalau di lembaga kita pernah ada dugaan, kemudian kita pernah melakukan pernah menerima laporan dugaan, kemudian kita memproses laporan itu perlu dievaluasi. Nah, proses evaluasinya ini yang dipertanyakan. Pernah nggak ada bahwa kita misalnya ketika sudah selesai semua proses, kita mendiskusikan itu dengan institusi yang lain yang punya ekspertis dalam mengelola kasus seperti ini, sehingga ada perbaikan ke depan ke lembaga kita. Tapi kalau memang tidak pernah ada dugaan, biasanya kita langsung pilih yang ini ya, yang no allegation, tidak ada dugaan, dapat poin 1. Selanjutnya Mas Anton bisa bantu share yang kedua kali ya. Ini contoh kemarin ada lembaga gitu, ada teman kita di Jaring Lokada yang sudah mengirimkan contoh self assessment-nya. Kemudian dari self assessment-nya sudah saya coba periksa-periksa dokumennya, cukup banyak. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa nanti kita perhatikan ketika teman-teman mencoba juga melengkapi atau berupaya untuk memenuhi standar-standar berkaitan dengan PCA di kantornya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Sampai bawah dulu Mas, jadi di awal yang ini institusi ini memberikan nilai untuk dirinya, self assessment-nya itu skornya 5 berdasarkan indikator yang sudah diberikan. Nah, kita mulai ke atas ya. Sekali lagi teman-teman, saya disclaimer bahwa ini semua bukan saya yang buat untuk formnya, saya hanya menggunakan template yang sudah ada dan memudahkan kerja kita. Jadi teman-teman ketika menggunakan ini bebas kok, karena ini sebenarnya ada di IASC gitu. Ini cuma sudah dimudahkan dalam bentuk template Excel. Jadi terkait dengan standar inti yang pertama, kebijakan organisasi, dia dokumen yang diminta seperti yang ada di form, ada kebijakan PCA, kemudian ada kode etik, kemudian ada dokumen berkaitan dengan SOP, di mana setiap staf kita menandatangani yang namanya kode etik. Gitu. Nah, di sini ini dokumen yang dilampirkan, ada kebijakan safeguarding. Sebenarnya ada banyak sekali kebijakan safeguarding lembaga ini, ada safeguarding, ada PCA, ada perlindungan anak, perlindungan orang dewasa, tapi saya ngambil dalam kebijakan yang besar aja rumahnya ya, safeguarding policy-nya. Tetapi di sini ada standar di dalam kebijakan yang harus dipenuhi. Yang pertama harus mencakup bagaimana mekanisme pencegahannya, pelaporannya, melakukan monitoring pada pelaporan sampai dengan investigasi. Kalau yang corrective nature ini bisa belakangan ya, untuk aksi-aksi korektif bisa nggak ada sebenarnya. Kalau untuk standar minimum, kemudian ada definisi dari pelecehan dan eksploitasi seksual, kemudian ada perilaku yang harus diterapkan oleh staff, di mana ini sebenarnya bisa ada di dalam kode etik, kemudian harus secara eksplisit
jelas menyebutkan bahwa dalam kebijakan organisasi itu tidak mentolerir segala bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual. Jadi kalau sekedar menyebutkan bahwa lembaga ini berusaha mencegah saja, mencegah pelecehan, berusaha menciptakan ruang aman, itu tidak menyebutkan tidak mentolerir sama sekali, itu dianggap belum cukup. Jadi harus ada kata tidak mentolerir atau zero tolerance. Kemudian kebijakannya harus bisa berlaku untuk setiap orang, setiap usia dan setiap jenis kelamin. Nah, di sini ketika dikasih di sini saya tulis apakah ini compliance nggak dengan guideline-nya UN atau IHSG. Saya tulisnya no di sini karena bisa agak digeser mas agar kelihatan. Nah, karena belum menjelaskan definisi. Jadi definisi SEA-nya yang belum ada. Apa itu seksual, apa pelecehan seksual, apa itu eksploitasi seksual tidak ada. Sedangkan yang lain sudah ada. Jadi poin 1, poin 3-nya ada di kode etik, poin 4-nya ada, poin 5-nya ada, tapi poin 2-nya tidak ada. Jadi belum ada definisinya. Dari kode etik itu sudah lengkap apa yang harus dilakukan oleh staf, ada kewajiban melapor juga bahkan di situ ya untuk yang ini kode etiknya, sehingga di sini compliance dia dengan standar, sehingga nanti kode etiknya tidak perlu ada perbaikan, yang perlu diperbaiki atau tambahan perbaikannya itu adanya di policy untuk menambahkan definisi saja. Yang ketiga yang belum ada ini adalah di mana COC atau kode etik maupun kebijakan PSEA ini ditandatangani oleh staf. Biasanya kalau COC dan PSEA policy ini harus di dalam kontrak staf. Gitu. Nah ini tidak ada dokumen yang dilampirkan. Jadi kode etiknya sudah diberikan, tapi apakah itu dibaca atau tidak oleh staf kita, itu nggak bisa diukur karena tidak melampirkan dokumen yang sudah ditandatangani. Jadi kalau ada dokumen yang sudah ditandatangani, maka di sini bisa dianggap compliant, sehingga yang butuh perbaikan hanya sedikit memberikan definisi. Itu teman-teman ya, kalau terkait dengan kebijakan organisasi. Nanti saya bisa juga nanti coba memperlihatkan contoh dokumen yang standar satunya sudah lengkap, dianggap lengkap gitu ya. Jadi ada tanda tangan dari kode etik dan lain sebagainya. Untuk standar yang kedua ini berkaitan dengan kontrak maupun kemitraan kita dengan pihak lain, termasuk juga sebenarnya dengan staf ya. Termasuk juga sebenarnya dengan staf kalau ada. Di mana di sana diminta dalam setiap kontrak kita dengan pihak lain menyebutkan kewajiban untuk mematuhi kebijakan PSEA yang ada di institusi kita. Nah, jadi lembaga ini udah punya safeguarding policy, sudah punya PSEA policy gitu. Tapi apakah itu juga berlaku bagi mitra-mitranya, bagi staf-stafnya? Di sini tidak ada dokumen pendukung yang menyebutkan di dalam kontrak kemitraan mereka bahwa harus mematuhi itu semua. Ini sebagai contoh, saya pernah bekerja di Sulawesi Tengah bersama dengan Oxfam. Nah, di kontrak-kontraknya teman-teman dari Oxfam itu menyebutkan daftar, ada list kebijakan yang harus dipenuhi termasuk PSEA, anti korupsi, ada kode etik juga yang harus dipatuhi seperti itu, termasuk untuk vendor-vendor penyedia barang. Nah, dengan begitu sebenarnya secara manajemen organisasi kita berupaya memberlakukan itu bagi semua termasuk mitra kita. Itu yang diharapkan di standar ini.
Dan balik lagi di dokumen apa di sektornya dituliskan satu, tapi karena tidak ada dokumen pendukung di lembaga ini saya tuliskan kosong. Poin ketiga atau indikator standar yang ketiga itu berkaitan dengan mekanisme HR, mekanisme rekrutmennya. Di sini diminta itu, kalau dokumen yang diminta ada dua. Yang pertama itu mekanisme atau SOP dari rekrutmen, kemudian yang kedua itu adalah template dari reference check-nya. Punya nggak template untuk apa sebenarnya untuk membuat kita tahu sebenarnya yang diperiksa apa aja. Nah, di reference check-nya itu apakah pernah harus ada di dalam template itu perilaku misconduct yang harus diukur, baik itu misconduct pesea maupun misconduct korupsi dan yang lainnya. Jadi ada atau tidak di sini. Dan bisa juga pada saat proses rekrutmen itu kita punya semacam form yang harus diisi oleh calon pelamar atau pelamar kerja di tempat kita, yang mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat, tidak pernah mendapatkan dugaan atau tidak pernah dilaporkan atas dugaan perilaku pesea maupun korupsi misalnya, dan di situ ada referensinya yang ditampilkan siapa. Jadi bisa pakai itu. Nah, di sini di lembaga yang kemarin mengisi ini tidak ada dokumen pendukung, tidak ada template untuk melakukan pemeriksaan, juga tidak ada form yang harus diisi oleh calon staf atau kandidat bahwa mereka tidak pernah dilaporkan. Sehingga di sini saya tulis no. Sedangkan kalau untuk SOP rekrutmennya gitu, itu ada di kebijakan safeguarding-nya. Jadi di sini saya tulis ya, di mana di mekanisme di kebijakan policy-nya itu di kebijakan PSEA maupun di safeguarding itu disebutkan di dalam proses rekrutmen harus melakukan ini, harus melakukan apa, semuanya prosesnya ada di situ. Tetapi tidak ada template dokumen ini yang membuat skornya kembali nol. Jadi kalaupun ada di kebijakan, tapi ada satu dokumen yang kurang, maka dia tetap dikembalikan ke skornya belum terpenuhi standar itu. Jadi di sini satu indikator kecil saja tidak terpenuhi, maka dia dianggap belum memenuhi standar. Hingga ini ya, dituliskan. Kita ke indikator keempat mengenai mandatory training atau pelatihan yang wajib bagi staff. Di sini sebenarnya kalau dilihat dari agenda trainingnya, kemudian rencana trainingnya, semua ada di kebijakan lengkap, bahkan ada materi trainingnya juga sangat lengkap, lebih lengkap daripada kebijakannya. Ya, mungkin karena training butuh ya, karena kebijakan kan lebih umum gitu. Sangat lengkap sekali. Cuman tantangan sedikit yang belum dilengkapi di sini adalah bukti bahwa induksi tadi, training tadi udah dilaksanakan. Karena tidak ada daftar hadir ataupun training sertifikat yang dilampirkan. Jadi siapa yang mendapatkan materi tersebut? Khususnya di staf lembaga. Sehingga di sini masih diberikan skor 0. Nah, jadi teman-teman penting juga ketika kita bahkan ketika memberikan pelatihan internal, itu tetap ada pendokumentasian. Baik itu dengan daftar hadir, kemudian ataupun sertifikat. Tujuannya bukan hanya menjelaskan bahwa training ini sudah dilakukan, tapi untuk bisa ke depan memetakan siapa saja yang sudah mendapatkan capacity building, siapa yang belum. Karena training bisa ragam materinya, agendanya. Kalau sekarang misalnya fokus hanya pengenalan PSEA. Besok kita mau bikin pelatihan tentang bagaimana melaporkan, bagaimana mengelola laporan. Sehingga kita butuh list orang-orang tersebut untuk tahu dia sudah ada di level mana,
butuh peningkatan kapasitas apa gitu. Karena misalnya kami beberapa waktu yang lalu pernah mendapatkan undangan misalnya pelatihan investigator. Jadi mencari kandidat yang siap untuk menjadi investigator dalam dugaan PA gitu. Ternyata orangnya tidak pernah, jadi kami ada sempat mengusulkan beberapa orang, tapi ternyata ada di antara kami, karena kami tidak petakan dengan baik gitu, dia belum tahu cara melapor, belum tahu bagaimana memproses laporan, sehingga tidak mungkin bisa menjadi investigator gitu. Sehingga prosesnya itu penting buat kita dokumentasikan. Makanya mereka kalau dari standarnya YASC maupun UN itu meminta training sertifikat ataupun daftar hadir. Dia ikut pelatihan apa aja. Begitu ya untuk indikator keempat. Untuk standar yang kelima ini mengenai pelaporan. Ini terkait dengan pelaporan teman-teman. Misalnya seperti lembaga yang ini yang sudah mengisi ini, di materi induksinya, di materi pelatihannya menjelaskan bagaimana pelaporan itu dilakukan. Tetapi tidak ada dokumen kebijakan ataupun SOP yang menyebutkan tentang pelaporan ini. Sehingga di sini saya tuliskan NA. Tapi lembaganya sendiri memang memberikan nilai 0 karena memang ada dokumennya sudah diketahui belum ada gitu ya. Cuman memang sudah ada awareness bahwa ada kebutuhan organisasi untuk melaporkan. Dan sudah ada orang atau individu yang ditunjuk untuk menerima laporan. Tetapi mekanismenya, tahapannya, alurnya memang belum diatur secara terstruktur. Nah, di dalam indikator-indikator yang diminta atau dokumen yang diminta ini seperti ini ya, teman-teman. Pertama itu bagaimana mekanisme umpan balik di internal organisasi, kemudian bagaimana proses partisipasi di dalam melakukan pelaporan ini. Konteksnya adalah ketika ada laporan masuk atau laporan dugaan masuk, siapa aja yang akan terlibat di sana. Biasanya harapan dari UN itu kalau di kita misalnya ada pengawas, ada kemudian yang pelaksana program gitu ya, pengurus gitu. Kalau bisa ada keterlibatan lebih dari satu organ untuk memastikan proses monitoring check and balance itu terjadi. Termasuk bagaimana melibatkan komunitas di dalamnya atau melibatkan penerima manfaat. Hal yang sederhana misalnya ketika ada laporan, kemudian kita coba proses, kita memberikan umpan balik kembali kepada yang memberikan laporan. Prosesnya udah sampai di mana. Kemudian ini ada materi komunikasinya, di mana materi komunikasinya harus bisa dipahami oleh berbagai rentang usia, berbagai jenis kelamin. Kalau bisa dalam bahasa lokal akan lebih baik. Dan yang selanjutnya itu berkaitan dengan bagaimana rencana kita untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan PCA dan melaporkan PCA itu. Sehingga diharapkan kita selain punya materi komunikasi yang sifatnya cetak, juga ada materi-materi yang non-cetak karena kan audiens kita bisa ragam sekarang ya. Ada di sosial media gitu. Jadi memang kadang kita juga pernah nggak kita distribusi atau campaign menyampaikan bahwa kita punya mekanisme pelaporan, orang bisa melaporkan lewat sosial media atau website kita. Ini penting juga. Jadi kalau hanya yang cetak itu saja, ya dianggap belum memadai. Bahkan termasuk ketika teman-teman misalnya punya agenda bersama pemerintah, kemudian kita menyampaikan bahwa kita punya mekanisme pelaporan, kita punya mekanisme umpan balik yang bisa diakses lewat mana gitu, itu disampaikan bahwa kita juga menyampaikan di situ. Nah, itu masuk ke bagian yang ini. Kayak awareness raising plan. Bisa ditulis juga bahwa kita akan menyampaikan lewat mana. Bisa lewat SK, bisa lewat
em, kebijakan yang lain yang ada di internal masing-masing. Kalau yang selanjutnya itu mengenai mekanisme pelaporan yang detail bicara tentang alur. Nah, di sini kita diminta memberikan gambaran mulai dari laporan itu masuk sampai dengan diproses, mendapatkan temuan-temuannya diproses, kalau ada sanksi itu seperti apa, kita diharapkan bisa memberikan eh, gambaran alurnya di sini. Nah, kalau untuk lembaga yang ini sudah ada di safeguarding induction-nya, ada di materi edukasinya, tapi belum ada di ini ya, di SOP pelaporannya atau SOP umpan baliknya. Karena memang SOP-nya yang belum dilampirkan. Tapi kalau dari safeguarding induction-nya sebenarnya sudah cukup. Jadi ada modelnya itu, gambarannya, alurnya itu ada laporan masuk, diterima oleh vokal point meneruskan kemana, dugaannya seperti apa, siapa yang melakukan pemeriksaan, kapan ketemu dengan pelapor, kapan ketemu dengan saksi-saksi, kemudian setelah ketemu bagaimana keterangan itu diolah gitu, sampai pengambilan keputusan atas laporan tadi dan memberikan umpan balik kembali kepada pelapor. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai kebijakan whistleblower, di mana kebijakan whistleblower ini lebih fokus pada konsep kita ingin melindungi pelapor dari tindakan balasan. Konteksnya ketika membuat kebijakan whistleblower, yang penting untuk di-highlight itu adalah tujuan dari whistleblower itu anonimus karena ingin melindungi pelapor, memastikan bahwa pelapor tidak akan mendapatkan ancaman atau tindakan balasan dari pihak manapun. Itu yang perlu di-highlight di kebijakan whistleblower. Sehingga jangan sampai di kita ada kebijakan whistleblower, tetapi form yang harus diisi menuliskan nama, nomor HP, dan alamat. Nah, itu bukan whistleblower, itu hanya mekanisme umpan balik. Itu sedikit beda. Begitu, teman-teman. Saya izin minum sebentar. Boleh ya, Mbak Sel? Boleh banget Mas Dayat, kayaknya memang banyak banget ya. Mungkin Mas jeda dulu sebentar, kita pastikan lagi ke para peserta. Nih ada 29 partisipan yang sudah bergabung di ruang ini. Sejauh ini apakah ada tanggapan, pertanyaan, atau mungkin mau sharing juga boleh ya, Mas Boleh. Dayat. Bagaimana Ya. pengalaman teman-teman mungkin dari poin 1 sampai 6 ini diterapkan di organisasi masing-masing. Atau mungkin 1, 2 udah diterapin bisa gampang, tapi yang 6, yang terakhir misalnya kayak mekanisme whistleblower gitu kan juga sulit ya, apalagi kalau misalnya organisasinya kecil. Kita semua saling kenal, isinya cuman misalnya berlima gitu satu organisasi. Kan siapa melapor ke siapa meskipun dianonimkan itu juga tantangan ya. Hmm. Ada mungkin yang mau berpendapat, bertanya, silakan. Mau bertanya, Mbak. Oh iya, silakan Mas Catur. Iya, begini, Mbak. Eh, saya sering dengar namanya whistleblower juga, Mm-mm. dan memang di beberapa perusahaan besar itu ada juga SOP tentang whistleblower. Memang prakteknya jarang sekali terjadi sih yang menjalankan itu. Tapi Menjalankan rata-rata itu memang maksudnya? menjalankan itu artinya ada yang komplain. Biasanya komplainnya kalau whistleblower biasanya di beberapa tempat itu Mm-mm. yang biasanya saya lakukan konsultasi, mereka langsung dikeluhkan itu pimpinan tertinggi biasanya. Hmm. Nah, lalu ada dibentuk tim whistleblower, dan itu timnya itu anonim juga, siapa siapa tidak boleh semua orang tahu, tapi hanya berupa apa nomor, baik nomor WA atau email yang khusus ditujukan ke whistleblower. Nanti tim di whistleblower itu yang akan memproses.
kalau terjadi ada keluhan. Karena yang terjadi misalnya contoh direktur. Nah, direktur itu melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak baik, bahkan bisa melakukan PCA ini, Mm-mm. pelecehan terhadap seksual, sehingga si korban bisa lapor kepada sistem tadi, program lewat WA atau lewat apa, email atau apa gitu tadi, yang alamannya khusus untuk whistleblower team gitu. Mm-mm. Beberapa perusahaan sudah menerapkan dan sudah menjalankan. Saya selama saya melakukan bantuan konsultasi ke mereka. Gitu sih, Mbak. Itu. Oh, Tapi saya mau bertanya sebetulnya, iya bertanya gimana? Pak Dayat mengenai ini tadi, PSEA. Mm-mm. PSEA itu ada standar untuk strukturnya nggak? Untuk struktur organisasi PSEA ada nggak? Misalnya PSEA dibentuk itu timnya terdiri dari apakah harus ada dari ketua, lalu ada sekretaris saja cukup itu, lalu yang lainnya anggota. Karena kan perlu toh, PSEA tidak hanya disampaikan sebagai kebijakan saja, tapi terus siapa yang akan berperan, yang melakukan peran di situ? Itu pertanyaan saya, standar struktur organisasi PSEA itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Catur untuk sharing dan pertanyaannya. Ini sebelum ditanggapi Mas Dayat, tadi terkait struktur ini ya, struktur tim PSEA di Ya, tim. organisasi, kita dengerin dulu Mas Sulaiman nih juga udah resen. Silakan Mas dari IPDP Aceh. Saya pengalaman ini apa mau sharing lah ya. Oh boleh. Memang biasanya setiap organisasi itu pasti ada dibuat aturan seperti masalah pelaporan tadi segala macam ya kan. Mm-mm. Cuman seharusnya ini ada pernah kejadian ya, istilahnya apa namanya? hmm, karena istilahnya yang bawahan ini atau yang misalnya entah atau penerima manfaat atau pokoknya yang bawah ini biasa itu eh, biasanya tempat istilahnya untuk yang kita lapor itu kayaknya seperti yang disampaikan tadi, maksudnya nggak semua anggota itu yang tahu. Jadi kadang untuk melapor itu agak susah. Mungkin apa yang perlu kita lakukan atau apakah harus ada kerjasama misalnya dengan pemerintah biar apa namanya si ketua atau yang pemangku kebijakan di organisasi tersebut biar ada rasa bagaimana seharusnya. Mungkin kalau cuma dari apa itu kan mereka merasa yang lapor itu kan orang-orang kecil atau bawahan, jadi kurang peduli gitu. Memang itu ada pernah kejadian di sini baru-baru kemarin nih. Mungkin mekanisme apa yang harus kita lakukan biar rasa tanggung jawab dari pihak organisasi itu ada. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Sulaiman untuk sharing sekaligus bertanya. Ini agak semi curhat ya Mas Sulaiman. Gimana Mas Dayat mau merespon yang mana dulu? Silakan. Ya, eh, terkait dengan pertanyaannya Mas Catur ya, apakah ada struktur gitu dan lain sebagainya? Sebenarnya eh, di dalam organisasi, kalau belum ada aduan sih belum ada struktur, kita cuma butuh focal point sih sebenarnya. Dan memastikan kita punya investigator atau nanti berkaitan dengan ini ya, indikator apa standar yang selanjutnya, punya mitra yang bisa kita ajak kerjasama sebagai investigator kalau nantinya ada laporan gitu. Kalau sementara ya kita hanya butuh focal point, di mana focal point ini punya mandat untuk menyampaikan atau memberikan raising awareness dalam setiap momen bersama dengan mitra. Pun memberikan raising awareness untuk di internal seperti itu. Dan kalau sudah ada aduan, nah di situ kita baru butuh semacam tim ad hoc sebenarnya. Eh, Kalau di standarnya UN mereka punya yang namanya ICC gitu.
internal, jadi semacam komite pengaduan internal yang nanti di sana ada ketuanya, ada sekretarisnya, investigator masuk ke sana, di mana komite ini tidak memasukkan unsur pimpinan justru. Nah, kenapa tidak dimasukkan unsur pimpinannya? Karena konteksnya nanti pimpinan yang akan mengambil keputusan terhadap yang bersangkutan, gitu, terhadap dugaannya. Kalau ini terkait PCA, dan nanti keputusan dari ICC ini atau tim ad hoc ini hanya pada keputusan bahwa benar atau tidak sudah terjadi pelecehan maupun eksploitasi seksual. Sedangkan untuk tindakan selanjutnya dikembalikan kepada manajemen. Karena harusnya sudah didukung oleh kebijakan yang pertama, kebijakan organisasi yang zero tolerance atau tidak mentolerir, maka jika itu terbukti terjadi, harusnya langsung diberhentikan. Jadi apakah ada struktur tadi? Ya, ketika terjadi aduan dan sifatnya biasanya ad hoc. Dan balik lagi, seperti yang tadi saya sampaikan di indikator pelaporan, memang diharapkan ada mekanisme join, gitu ya, partisipasi. Jadi di mana di sana tidak hanya satu organ dari organisasi kita yang terlibat, gitu, tapi juga ada organ yang lain, gitu, untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan adil dan inklusif tentunya. Kemudian bagaimana kalau ternyata ada laporan tidak ditanggapi dan lain sebagainya, ini butuh waktu untuk proses internalisasi di organisasi. Sederhananya tanpa PCA kita sudah punya tumpukan kebijakan yang kita mungkin nggak semua kita tahu, gitu ya. Saya yakin tidak semua dari kita paham semua bentuk fraud. Pasti ada bagian-bagian yang kita oh ternyata ini fraud, gitu. Hal yang sederhana misalnya ketika lembur tanpa izin di kantor kan sebenarnya bisa masuk kategori fraud ya, karena over menggunakan listrik, tapi kan jadi diterima begitu. Begitu juga dengan kebijakan PCA ini. Sebanyak apapun aturan, sebanyak apapun media yang kita buat, tapi kalau belum dicoba untuk dihidupkan secara berulang, maka dia tidak akan bisa jalan. Jadi dimulai dari internal. Semisal yang saat ini, yang saya tahu ya, teman-teman di Penabulu, kemudian juga di kami di PKBI, di semua pertemuan, selalu ada sesi 5-15 menit sesi induksi tentang PCA. Apapun yang tidak nyaman, apapun yang tidak disukai, lapor aja. Dan teman-teman yang sudah kita tunjuk jadi focal point, sudah diminta untuk bersiap menerima laporan. Kalau ada laporan, segera disampaikan ke atasannya atau segera bentuk ke timnya. Jadi kalau di PKBI misalnya ada tim ad hoc atau nanti bisa lari ke Dewan Pengurus misalnya. Jadi ada mekanisme yang seperti itu yang sudah dimulai. Tapi balik lagi butuh waktu. Bahkan kami misalnya di PKBI misalnya ketika pertama kali menerima laporan bingung juga. Itu hampir makan waktu 1 bulan sebelum akhirnya laporannya baru diproses. Bukan tidak diproses, bingung bagaimana memproses. Karena kita kan dalam proses tumbuh dan belajar, gitu. Tapi kalau makin lama, ketika ini sudah dibiasakan, teman-teman akan ngerti, oh ya, jadi kalau ada laporan seperti ini, proses yang bisa dijalankan seperti apa, kapan kita butuh mitra lain, kapan kita butuh rujukan. Kalau yang dilaporkan, misalnya staf keuangan, ya jangan ke manajer keuangannya dilaporkan dugaannya, gitu. Takutnya malah dibelain, ataupun ada konflik kepentingan misalnya. Jadi baiknya ada trust di situ, cari orang yang bebas kepentingan untuk memproses.
memang akhirnya untuk membuat percaya ini bisa jalan atau kebijakan apapun di organisasi kita bisa jalan butuh pembiasaan, butuh waktu dan disampaikan berulang. Kenapa disampaikan berulang? Ya, sederhananya ini adalah kampanye di kita. Sama seperti proses campaign, kita sudah tahu siapa calon kepala daerah, siapa calon presiden, tapi mereka selalu kampanye berkali-kali agar kita ingat gitu. Ya sebenarnya itulah model kita memberikan informasi juga di organisasi. Campaign kan terus-menerus, jelaskan perilaku apa yang boleh, perilaku apa yang tidak boleh, sehingga terinternalisasi di internal. Begitu Mbak Stella, saya balikin dulu ke Mbak Stella. Terima kasih Mas Dayat. Semoga sudah cukup menjawab ya untuk Mas Catur. Terima kasih sudah menjawab, sudah Oke. clear. Terima kasih Mas Catur untuk pertanyaannya. Terus untuk yang Mas Sulaiman tadi sebenarnya kalau tadi yang ketangkep ya Mas Dayat itu ada isu si pengambil kebijakan di organisasi itu yang resisten nih Mas. Tadi kan yang Mas Dayat ceritakan tuh bagaimana membangun kulturnya kan di satu organisasi ini PSEA ini menjadi satu kebudayaan untuk menciptakan ruang aman. Tapi kalau dari ini komandan-komandan pucuknya ini nggak mau gimana tuh Mas? Gimana kita bisa mempressure mereka atau ya itu tadi apa kalimatnya Mas Sulaiman ya ini paling laporan karyawan biasa gitu kan suka nggak ditanggepin. Ini agak repot sih kalau situasinya gitu ya, Mas. Iya, ya balik lagi karena dimulai kalau ada beberapa pilihan ya. Kalau di kami memilih membangun culture-nya, Mm-mm. karena dengan culture itulah orang bisa lebih aware. Atau yang tadi sebenarnya disampaikan oleh Mas Catur sebenarnya bisa mengarah ke sana ya. Misalnya kita ada pihak lain nih yang ngurusin whistleblower kita atau yang ngurusin mekanisme aduan misalnya. Jadi ini yang saya tahu contohnya lembaga internasional ya seperti UN maupun IPPF, mereka punya website tersendiri, punya kanal tersendiri untuk whistleblower maupun aduan yang itu tidak dikelola oleh staf mereka, tidak dikelola oleh internal mereka, tapi pihak ketiga gitu. Cuman kan pertanyaannya ke sumber daya kita ya, kalau yang lembaga lokal mampu apa tidak begitu. Nah, sebenarnya ketika punya sumber daya memadai, punya pihak ketiga, jadi apapun aduannya kan mereka akan proses terus karena memang kontraknya begitu gitu. Tapi Mm-mm. kalau untuk di apa ya dengan kasus yang disampaikan oleh Mas Sulaiman, aku nggak tahu apakah dalam struktur organisasinya itu tadi katanya pimpinan-pimpinan itu apakah pelaksana atau pengawasnya juga sama gitu. Karena kalau di kami misalnya di PKBI antara pengawas dengan pelaksana kan dua apa ya dua organ yang berbeda di mana pengawas ini mengawasi si pelaksana. Jadi kalau di pengawas kalau pelaksananya misalnya direktur di tempat kami itu tidak memproses hal tersebut atau teman-teman di pelaksana tidak memproses, kita juga buka kanal ke level pengurus untuk bisa diproses gitu. Jadi memang ada beberapa yang bisa diproses, yang bisa diakses gitu. Jadi ketika mentok di sini mereka bisa kemana gitu. Dan kalau untuk di kami misalnya kalau untuk kanal itu kan kita berikan beragam ya. Jadi ketika itu nggak bisa, mereka bisa akses yang sebenarnya lebih ke situ. Balik lagi di kita, sebenarnya budaya di organisasi kita seperti apa sih gitu. Mm-mm. Atau kadang-kadang bisa melibatkan ini juga ya, Mas, donor ya. Kalau pas lagi ada Bisa, project apa. bisa juga. Jadi kalau di UN, di teman-teman Oxfam, kemudian di beberapa internasional NGO, mereka menawarkan kalau ada aduan, mereka bisa bantu proses. Tapi kan pertanyaannya, apakah itu bisa diakses
diakses nggak sama penerima manfaat para donor. Kan begitu ya, gitu. Kalau di kita kan kalau ada aduan, kita nggak bisa proses, kita minta bantuan donor nih untuk ngebantuin. Tapi kalau dalam konteks pertanyaannya Mas Sulaiman, gimana kalau laporannya itu justru diabaikan? Iya. Kan itu yang jadi ribet kan bagaimana biar laporan tidak diabaikan. Mm-mm. Nah, apakah lembaga siap ngasih kontaknya donor kalau mau melapor gitu? Itu sih yang bisa apa teman-teman sambil lihat kembali Mm-mm. kita bisanya ada di titik mana gitu. Makanya tadi Mas Dayat bilang penting ya untuk membangun budayanya dulu, kampanye internal Betul. budayanya. Oke, baiklah. Kita lanjut Mas ke poin selanjutnya. Tadi terakhir sampai di 6 ya kalau nggak salah. Oke, kita ke 6. Kita masuk ke yang 6 ya sekarang ya. Mm-mm. Indikator mengenai rujukan dan rujukan bantuan. Nah, terkait dengan ini standar ke-6 ada 5 dokumen yang dibutuhkan yang diharapkan bisa dilengkapi di setiap organisasi. Yang pertama itu adalah alur rujukan. Ada nggak sih ketika kita, apakah kita mempersiapkan mekanisme rujukan di tempat kita? Ada alurnya nggak? Bagaimana prosesnya kita merujuk? Karena kalau tidak ada mekanismenya, dikhawatirkan dalam proses perujukan itu justru memberikan beban kembali kepada penyintas atau pelapor. Sebenarnya sudut pandangnya begitu. Misal, konteksnya ketika terjadi kekerasan seksual, korban melapor ke kita, datang ke kita, pastinya tidak mungkin datang kita langsung antar. Biasanya kita pasti tanya-tanya. Benar ya? Sudah pasti kita tanya, kita rekam prosesnya, kita catat apa yang terjadi. Oh, ternyata kita tidak mampu dukung nih karena tidak ada sumber daya. Kita mau merujuk ke tempat lain. Ketika kita langsung merujuk ke tempat lain tanpa mekanisme yang proper, memadai, nanti di sana ditanyain lagi, berulang memberikan keterangan, dan itu bisa menjadi beban kembali buat penyintas. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya ingin diminimalkan, sehingga di sini perlu penjelasan alur dan mekanismenya. Kapan kita merujuk, kapan kita eh, tidak merujuk. Kalau merujuk dalam konteks seperti apa dan apa yang harus disiapkan. Jadi untuk yang ini memang lembaga ini belum memadai, gitu dokumennya semuanya pun di awal sudah diisi belum punya gitu ya. Dan teman-teman nanti bisa sambil kalau mau ulang mengisi lagi yang lain, bisa sambil dilihat ini poin-poin kuncinya gitu. Kemudian kita juga perlu menyiapkan ini teman-teman, semacam daftar penyedia layanan. Sederhananya kita harus punya semacam daftar atau list kebutuhan penyintas, dan kebutuhan itu bisa diakses di mana saja. Misalnya ketika kita punya ada laporan, kemudian ada penyintas yang minta dukungan atau bantuan hukum di kita nggak ada, kita tahu nih bisa kemana. Karena pun ketika kita bicara bantuan hukum, lembaga-lembaga ada yang sangat spesifik, misalnya ada yang spesifik ngurusin perempuan, ada yang spesifik ngurusin laki-laki. Kita harus memilah itu dan bisa akses kemana, siapa kontak personsnya, apa dokumen yang mereka persyaratkan, itu harus ada. Dan diharapkan memang akhirnya punya MOU, dan kita pastikan juga penyedia layanan itu bisa memberikan ruang aman. Kita pastikan juga penyedia layanan tempat kita merujuk itu tidak memiliki resiko yang tinggi untuk terjadinya SEA. Teman-teman mungkin masih ingat kasus kejadian UPTD atau P2T P2A di Pulau Sumatera yang memperkosa anak.
yang dirujuk ke sana. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya menjadi concern kita juga. Apakah di sana ketika kita merujuk, dia masuk rumah aman, shelter, aman nggak? Sehingga di dalam daftar provider ini perlu dipastikan keamanan dari eh, penyintas atau orang yang kita rujuk ke sana. Kemudian ada SOP-nya tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian mereka juga minta form. Ini bisa diperhatikan, saya kasih catatan untuk formnya. Untuk form rujukan, seringkali kita hanya merujuk, mungkin Mas Anton bisa geser sedikit ya. Seringkali kita hanya merujuk itu hanya ngirim tanpa mengisi form atau tanpa ada form rujukan. Kalaupun ada form rujukan, seringkali hanya merujuk aja tanpa menjelaskan kepada provider selanjutnya, kepada tempat kita merujuk, layanan apa yang sudah didapatkan oleh korban atau penyintas, gitu ya. Apa saja yang sudah dia dapatkan, kemudian apa yang masih dibutuhkan yang kita harapkan diberikan oleh provider tersebut. Ini yang penting buat diisi, dan ketika mengisi form itu dipastikan penyintas atau korbannya tahu bahwa yang kita isi itu seperti apa. Jadi bukan sekedar kita mengisi kemudian kita kirim, penyintasnya nggak tahu apa-apa. Karena konteksnya di dalam kasus saya di standar ini, kita juga ikut memberdayakan penyintas atau korban agar berdaya gitu. Kemudian yang terakhir, dokumen yang diharapkan itu memang ada semacam panduan bagi staf kita dalam menghandle atau ketika menerima kasus-kasus SEA atau GBC. Apa yang mereka harus perhatikan, bagaimana mereka bersikap, hal apa yang harus dihindarkan, seperti itu. Kalau ada modul pelatihan akan lebih bagus. Kalau nggak ada, ya minimal ada semacam panduan, bisa jadi buku saku atau lembar panduan aja apa yang harus dilakukan oleh staf kita ketika mendampingi kasus-kasus seperti ini. Begitu untuk indikator ke-6 berkaitan dengan bantuan dan rujukan bagi penyintas atau korbannya. Untuk standar ke-7 ini mengenai investigasi. Sebelumnya, sebelum lebih jauh membahas investigasi, penting untuk diketahui bahwa kebijakan investigasi atau SOP investigasi itu penting dan harus ada di setiap organisasi yang ingin menciptakan ruang aman dari pelecehan maupun eksploitasi seksual. Nah, yang menjadi perhatian kita, apakah kita perlu punya investigatornya? Dalam konteks ini, teman-teman perlu perhatikan kalau misalnya size organisasi kita kecil, jumlah staff kita hanya 10, 15 in total, kayaknya belum butuh investigator karena semua saling mengenal dan punya potensi konflik kepentingan gitu karena sudah saling mengenal ya, sehingga perlulah kita punya investigator dari luar. Misalnya kita ber-MOU dengan lembaga lain atau mitra yang lain. Tapi kalau size organisasinya seperti Penabulu yang hadir di 190 kabupaten kota, kayaknya butuh banyak investigator. Karena kan kalau investigatornya hanya ada di Jakarta, terus kejadiannya ada di Sulawesi, operasionalnya mahal untuk melakukan investigasi saja. Nah, dokumen yang diharapkan untuk proses investigasi, untuk menunjukkan bahwa kita siap dengan proses-proses investigasi ini, yang pertama adalah bagaimana kita memproses dugaan atau laporan dugaan terjadinya pelecehan dan eksploitasi seksual. Itu ketika masuk laporan, dalam pengalaman di UN ya, bercerita ada di beberapa lembaga, begitu masuk laporan dugaan, mereka langsung jatuhkan sanksi. Nah, itu yang menurut UN nggak adil juga, karena butuh proses. Atau ketika baru ada laporan,
kemudian setelah itu panik duluan gitu. Harusnya prosesnya itu di review dulu gitu. Apakah ketika masuk laporan itu laporannya sebenarnya apakah itu eksploitasi atau pelecehan seksual atau laporannya itu misconduct yang berbeda gitu. Kalau misconduct bukan kekerasan seksual, berarti kan bisa jadi hanya sampai di level surat peringatan gitu ya, nggak sampai pemecatan di sanksinya. Atau misalnya ketika itu laporan palsu misalnya, itu juga harus diperhatikan bagaimana melihat itu semua. Tapi balik lagi, proses untuk mereview atau untuk menilai setiap dugaan itu harus ditulis dengan rapi, kemudian ada orang yang memang ditugaskan untuk memproses itu, jadi dedicated orangnya, kemudian setiap laporan dan dugaan itu harus dicatat dan dilaporkan. Jadi ketika ada laporan, tidak bisa hanya diabaikan, ini mah hoax gitu. Harus ditulis dulu, apapun hasilnya, itu nanti gitu. Makanya mereka meminta dokumen di lembaga kita bagaimana memproses semua laporan yang masuk. Ada yang bentuknya alur, ada yang bentuknya tabel yang sifatnya tahapan-tahapan proses yang dilakukan sampai dengan SK tim yang memproses itu semua. Kemudian tadi yang selanjutnya ada investigator yang sifatnya memang ditempatkan sebagai investigator, tapi kalau tidak punya investigator di yang kedua ini, kita bisa punya kontrak dengan atau MOU dengan lembaga lain yang menyediakan investigatornya. Tapi balik lagi teman-teman terkait dengan investigator kalau terjadi lembaga pasti kan punya SK. Jadi hingga sekedar dilatih sebagai investigator tapi tidak ditetapkan sebagai investigator. Dia punya kapasitasnya, punya dasar dia ditetapkan gitu, ada kebijakannya, ada SK-nya, dan di SK itu dituliskan tugas dia sebagai investigator itu ngapain aja dan apa yang terjadi dengan dirinya ketika proses investigator atau proses investigasi terjadi, tugas daily-nya dia gimana gitu. Itu harus disebutkan. Dan baru nanti diminta detail dari proses atau SOP investigasinya. Jadi yang pertama tadi itu ketika dugaannya masuk, kemudian sudah ada dugaannya, oke, ini diduga saya gitu ya, sudah di-review prosesnya, kemudian setelah itu ada orang yang akan melakukan pemeriksaan atau investigator tadi. Setelah ada orangnya, bagaimana SOP-nya dilakukan pemeriksaan sampai pada pelaporan hasil investigasi. Dan yang terakhir tadi ya, kalau di kita tidak ada yang memadai, bisa pakai dukungan dari lembaga lain. Bisa bentuknya MOU atau kalau memang mau sewa detektif, sewa semacam detektifnya juga bisa ya, pakai kontrak dengan profesional. Nah, untuk indikator untuk standar 7 itu sama tadi lembaga yang mengisi ini belum punya kebijakan yang memadai dan dari self assessment-nya sendiri menilai masih kosong untuk investigasi. Nah, yang ini untuk corrective action ya, atau aksi korektif, di mana diharapkan di sini ada bukti ketika terjadi aduan di tempat kita memproses dan kita mereview apakah proses kita, apakah langkah yang kita lakukan selama memproses aduan ini sudah sesuai apa belum gitu dengan melibatkan pihak yang lain. Proses reviewnya gitu. Tapi kalau tidak ada prosesnya gitu, kalau tidak ada, maksudnya tidak pernah ada dugaan, penting untuk kita mengisi form deklarasi bahwa tidak pernah ada dugaan tidak pernah ada laporan dugaan di institusi kita. Kita juga
penting misalnya ketika pernah terjadi dugaan, sudah kita ambil tindakan gitu ya, sudah misalnya kita punya, ini pengalaman di PKBI aja boleh ya saya share ya Mbak Stel ya. Jadi di PKBI seperti yang sesi sebelumnya pernah saya ceritakan bahwa di kami itu pernah ada eh, kami punya staf sudah bekerja, status ketika bekerja sudah menikah, tapi di tengah perjalanan ada laporan dari masyarakat yang mengetahui prinsipnya PKBI bahwa yang bersangkutan itu menikahnya dengan anak pada saat menikah lalu gitu. Dia menikah dengan perempuan yang usianya di bawah 18, masih sekolah. Kemudian setelah itu kita terima aduannya, kita coba lakukan investigasi dengan menelusuri ya ke dusunnya, ke desanya dan lain sebagainya, dan ternyata itu benar. Kemudian setelah itu terbukti kan, yang bersangkutan akhirnya kita berhentikan, kontrak tidak bisa tidak bisa kita lanjutkan gitu. Kemudian setelah itu hasil dari proses kita bersama dia itu kita jadikan bahan evaluasi perbaikan bahwa ada proses di PKBI yang belum bagus, yaitu proses pemeriksaan background orang calon staff, di mana untuk status perkawinan selama ini kan kita ngecek dia menikah tidak menikah, udah gitu. Ternyata sekarang kita tambahin dia menikah di usia berapa dengan pasangan di usia berapa. Jadi agak rese, tapi karena prinsip kita tidak menerima konteksnya segala bentuk hubungan seksual dengan anak itu adalah pelanggaran gitu. Itu adalah bagian dari eksploitasi seksual meski itu dibenarkan dalam konteks masyarakat atau komunitasnya, tapi di prinsipnya PKBI itu tetap melanggar hak anak. Jadi itu tidak bisa kita terima. Maka proses itu menjadi bagian dari seleksi ketika kita melakukan proses rekrutmen. Hal seperti itu masuk ke corrective action tadi, aksi korektif bagaimana kita meningkatkan kualitas di organisasi kita dalam mencegah atau memitigasi terjadinya eksploitasi maupun pelecehan seksual. Begitu teman-teman semua. Lengkap Balik ke banget Mbak ya Steph. Mas Dayat, luar biasa. Mungkin kita bisa kasih reaction ya teman-teman untuk semua yang sudah Mas Dayat sampaikan. Saya mau kasih hati. Luar Masa biasa, lengkap banget dari Mas Dayat. Kedelapan standar sudah dibongkar satu persatu. Nah, sekarang saya langsung mau kasih kesempatan nih ke teman-teman yang hadir. Tadi Mas Catur pamit, Mas Dayat. Untuk teman-teman ya, yang hadir, apakah ada pertanyaan atau tanggapan, pernyataan atau sharing atas 8 standar yang sudah Mas Dayat sampaikan? Kalau buat saya pribadi ya Mas, saya tadi paling tertarik tuh yang terkait mapping kapasitas staff ya. Jadi kalau PSEA itu udah jadi budayanya satu organisasi, sebenarnya ketika organisasi itu menguatkan stafnya, kemudian kan stafnya ini juga bisa menjadi apa ya, bagian dari PSEA lembaga lain. Tadi kalau misalnya mencari investigator atau mencari tim ad hoc yang di luar organisasi gitu, makanya saya baru menyadari itu sekarang sesudah Mas Dayat memaparkan sesi yang lebih banyak lagi di sesi ketiga ini. Itu saya baru menyadari wah ini sustainable banget nih kalau setiap organisasi menjalankan budaya PSEA-nya dengan 8 standar tadi ya. Tadi sempat kalau nggak nih pertanyaannya dari saya nih Mas. Yang tadi apa terkait dengan jejaring. Tadi jadi hmm, sebelum kita mulai sesinya ya teman-teman Lokadaya semuanya, saya sempat nanya ke Mas Dayat, kalau organisasi itu kan apa kita perlu ya ada nih kebijakannya, ada aturannya, mekanismenya, SDM-nya dan sebagainya. Padahal kalau kita kerja nih dalam ekosistem masyarakat sipil gitu kan, seringkali kita kan berjejaring ya. Dan biasanya hmm. yang lebih rumit itu kalau dalam jejaring ini terjadi kasus nih. Pasti melibatkan lintas organisasi kan.
Itu gimana ya Mas membangun budaya amannya kalau dalam jejaring lintas OMS? Ya, ini pembelajaran kami ketika ini ya, yang kami dapatkan di balik lagi Palu ini menarik juga kalau kita lihat bagaimana eh, kerja-kerja teman-teman di Palu. Nah, di Palu itu ada jaringan yang kerjanya rame banget gitu di jaringan itu dengan kebijakan masing-masing, value masing-masing, walaupun punya prinsip yang cenderung serupa, tapi mendefinisikannya belum tentu sama. Mm-mm. Tapi waktu itu difasilitasi oleh donornya, agar kebijakan payung yang digunakan itu adalah kebijakan donornya karena mereka ragam kan ya. Nah, berkaitan dengan itu, eh, ini pengalaman ya bahwa ada seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dilihat dari standar satu mengenai kebijakan organisasi terkait PCA itu harus ada definisi itu. Jadi di apa saja yang masuk kategori pelecehan seksual, apa saja yang masuk kategori eksploitasi seksual itu memang harus diketahui gitu bersama dan disepakati. Nah, sayangnya pada saat itu definisi PCA itu nggak tertulis Mm. karena tidak tertulis di definisinya, sehingga waktu itu terjadi begini, salah satu staf di jaringan itu menggunakan jasa pekerja seks Mm. karena tugasnya mungkin agak lama di sana. Eh, Ya karena membayar maka dianggap konsensus gitu, karena dianggap konsensus dianggap tidak melakukan eksploitasi. Sementara dalam konteks PPA itu wilayah kerja, maka selalu diasumsikan ada ketimpangan kuasa di sana. Dan apalagi itu wilayah bencana gitu kan. Apakah betul dia melakukan memberikan jasa pelayanan seksual karena memang maunya atau karena ada tuntutan kebutuhan dan lain sebagainya, itulah. Perdebatannya di situ, tapi tidak bisa dikasih sanksi karena tidak ada definisi. Nah, Jadi, sehingga bagaimana ketika kerja dengan jaringan gitu ya. mm-mm. Pertama, menyepakati kebijakan yang digunakan dan harus jelas definisinya. Kemudian memastikan ada focal pointnya untuk ya ibaratnya kita harus ada watchdog-nya gitu. Siapa yang menjaga ini agar bisa terjadi. Mm-mm. Karena kalau tidak terjadi, kalau nggak ada yang ngejagain nanti malah nggak bisa. Kemudian penting juga di kita saling mengenali dan memahami kapasitas masing-masing. Mhm. Ya kalau memang kita apa ya masih belum paham, masih belum kuat dalam konteks pencegahan, terus saya akui aja. Jadi kita belajar tuh menerima masukan dari jaringan kita, mitra kita yang lain. Atau kalau memang kita merasa mampu dan mitra kita dirasa kurang, jangan ragu untuk memberikan atau berbagi pengetahuan, sharing capacity building. Kan lebih enak tuh gitu. Itu sih sebenarnya hal-hal sederhana yang sebelumnya kami lakukan. Mm-mm. Kadang suka luput ya, Mas Dayat. Secara apa? Kalau kita bahas sekarang tuh kayaknya hal yang sederhana sebenarnya ya tinggal kita sepakati gitu ya PSEA yang kita maksud tuh apa. Tapi ternyata pada praktiknya itu yang sering luput dan membuat apa ya? Jadi sulit menentukan suatu perilaku ini masuk pelanggaran atau sebenarnya masih kita bisa toleransi, terlebih kalau lembaganya sudah menyatakan itu ya di standar satu itu zero tolerance, itu udah makin repot lagi ya Mas. Paknya. Jadi memang ya ini ya, kadang kita lupa mendefinisikan dengan clear dan jelas. Mm-mm. Karena kalau nggak ada definisinya, ya kita nggak punya apa ya istilahnya ya, Aturan. operasionalnya nggak bisa jalan gitu. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Mas Dayat sudah menjawab keingintahuan saya. Dari teman-teman lain, gimana? Ada yang tertarik mau ikut sharing?
atau bertanya lebih lanjut atau mungkin pengen request ya Mas ya, one on one sama Mas Dayat. Pengen diliatin gitu, apa yang ada di lembaga saya tuh udah berapa sih skornya gitu berdasarkan lembar asesmen itu kita terbuka juga ya Mas ya kalau ada teman-teman yang tertarik untuk membangun budaya aman di lembaganya. Ya sampai dengan hari ini saya masih menerima. Selama nggak repot gitu dan teman-teman juga merasa butuh, eh, kita menerima, kita bisa berdiskusi. Karena setelah ini sebenarnya kalau untuk sesi kita, maksudnya yang bersama dengan teman-teman Lokadaya ya gitu, kita oke sampai di sini. Tapi kalau ada yang mau follow up one on one, itu juga bisa. Yang perlu diketahui, saya nggak bisa maksudnya dalam konteks ini ya, dalam konteks di Lokadaya akan buka sesi Zoom bersama untuk follow up-nya, karena saya share dulu ya contohnya ya, biar teman-teman agak ngerti. Boleh ya Mas ya, aku share ya. Ini semacam RTL yang bisa dikembangkan berdasarkan hasil pengukuran tadi, gitu Mm-mm. ya. Jadi pertama, ini core yang pertama ya, kebijakan. Nah, ini hal-hal apa yang harus ada, sudah ada 11 gitu. Nah, di sini spesifik klausul yang harus disebutkan di situ sudah diminta. Ini karena ini kemarin di saya compliance sudah oke, jadi oke. Tapi kalau ada yang no nanti akan kelihatan misalnya di sini. Nah, ini nggak ada. Nah, di sini ya. Nanti di sini kita tuliskan siapa yang akan bertanggung jawab untuk melengkapi itu. Dan kelihatan nanti ada nggak sih sebenarnya kita punya resource untuk menjalankan itu. Kalau nggak ada, butuhnya apa, nah nanti itu kita bisa siapkan gitu. Ada target waktu kapan kita bisa membereskan sampai dengan dokumen yang sudah lengkap bisa dilampirkan di sini. Mm-mm. Begitu. Selanjutnya kalau teman-teman emang butuh ya, di sini nanti akan apa ya, dibuatkan satu per satu. Ini semua indikator, misalnya kayak kemarin pada saat saya di assess di awal dulu, kita tidak punya SOP untuk merujuk. Nah, jadi kosong. Ini yang kalau yang sudah ada mereka akan bilang ya, sudah ada, kita sudah bisa tuliskan yes aja. Kalau sudah ada. Jadi yang perlu dilengkapi yang masih no aja compliance-nya. Jadi eh, Memudahkan ya Mas buat kita langsung tahu Hmm. yang mana Betul. yang belum. Nah, di sini bisa teman-teman isi apakah sudah dimulai atau enggak. Dan biasanya kita akan lihat nanti, kalau kami dulu karena durasi untuk memperbaiki dan melengkapi ini hanya 2 bulan, per 2 minggu kami dikontak waktu itu untuk melihat update yang ini. Dan waktu itu kami bikinnya pakai spreadsheet ya, kalau nggak salah. Sehingga ketika kami update dokumen dan lain sebagainya, di mereka juga kan sudah kelihatan gitu. Jadi bisa dicek. Dan di sini dokumen-dokumen yang sudah dilakukan atau yang sudah terpenuhi, yang masih belum compliance di awal gitu, eh, kita tampilkan di sini link Google Drive-nya. Karena kami kumpulkan semua dalam bentuk Google Drive. Gitu. Nama sudah lengkap ya Mas sebenarnya toolsnya ini. Ya, sebenarnya cukup lengkap dan simple sebenarnya. Yang penting memang mau membaca dan mau mengisi. Kadang yang berat itu. Betul, karena Baiklah. ngecekin dokumen gitu kan. Iya. Sebenarnya ini sih juga mungkin ya teman-teman semua, Mbak Stella, Mas Anton. Mm-mm. Kita punya banyak kebijakan tapi nggak bisa diakses oleh staff, nggak bisa Oh diakses oleh iya. supir. Nah, Mm-mm. itu bagaimana membuat kebijakan yang sifatnya eh, sebenarnya kan buat publik juga ya, buat staff yang ada di kita biar paham.
itu bisa diakses gitu. Kami ya belajar dari nyari dokumen untuk saya kemarin yang cukup kelimpungan, akhirnya kami bikin di Google Drive, dan itu menjadi mandatori semua orang termasuk calon staff dan staff setiap tahun itu evaluasi tuh, ngerti nggak kebijakan ini, jadi harus membaca semua. Dan yang menguji itu adalah pengawas kami gitu, yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program atau proyek, emang hanya penasehat pengawas aja dia mah gitu. Jadi ya kita-kita yang ada pelaksana sehari-hari inilah yang harus ngerti kebijakan apa sih yang ada di kita, termasuk kalau bicara pesea ini, agar kalau apa ya ditanyain, oke, kalau bicara konteks ini ya, konteks project lah bersama donor saat ini, ketika dia nanya, kamu punya ini nggak, kita nggak bingung gitu. Hal yang paling sederhana itu ketika ditanyain oleh donor punya ini nggak, kita nggak tahu, ada nggak ya? Kalaupun ada dokumennya, kita kok belum pernah lihat isinya gitu. Cuman covernya doang dan itu udah berdebu. Atau bahkan nggak tahu, oh ternyata organisasi aku punya. Betul, betul. Memang itu PR juga ya ketika barangnya ada dan dimiliki oleh semua staff. Nggak cuman Betul. pembuat dokumennya. Baiklah, Mas Dayat, sepertinya kita akhiri saja karena sepertinya sudah cukup jelas apa yang Mas bagikan. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau ingin interaksi lebih lanjut, bisa melalui Sekretariat Lokadaya ya, mengakses Mas Dayat lewat teman-teman sekretariat. Oke, sekarang saya ingin mengajak teman-teman yang hadir di ruangan ini untuk open camera sebelum kita berpisah. Kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi kehadiran kita. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Stella. Terima kasih Mas Anton. Baiklah teman-teman, dengan demikian berakhir sudah sesi kita hari ini. Review asesmen mandiri PSEA organisasi dan rencana tindak lanjut. Semoga apa yang dibagikan oleh Mas Dayat selama kurang lebih 1 jam, 2 jam terakhir bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai organisasi maupun sebagai individu yang ingin mewujudkan ekosistem OMS bebas eksploitasi dan pelecehan seksual. Terima kasih banyak Mas Dayat untuk komitmennya ya membersamai kita selama 3 sesi dalam rangkaian serial ini. Saya mewakili dari teman-teman Lokadaya Lingkar 9 dalam kegiatan Q3 ini mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang setia hadir sampai akhir. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ikutin terus sesi-sesi kegiatan Q3 selanjutnya. Sampai jumpa.